وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di hadis 150 di kitab terjemahan dan hadis 186 di kitab yang Anda pegang. Arif, kemana Arif? Aina Arif? Mawjud? Mana orangnya? Enggak enak sekolah? Antara anak sekolah? Ya, baik. Sama anak juga barusan telat karena itu. Maju dikit, ada orang di sini. Maju. Sampai saf pertama. Ayo. Baik. Antum mau baca penggantinya? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa nas'alullaha li ustadina ihsanan wa mubarakan fi umrihi wa umurihi. Qala al-musannifu wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawili fi naumihim anis salati thumma adzana Bilal fa shalla nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kama kana yasna'u kulla yaumin. Rawahu Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hadis ke 150 di kitab terjemahan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil, dari hadis Abu Qatadah, hadis yang panjang, fi naumihim 'anis shalah, tentang kondisi naum, yaitu kondisi ketidurannya para sahabat dan juga Rasulullah SAW dari salat. Dan di sini salat yang dimaksud salat subuh. Tsumma adzana Bilal, kemudian Bilal melakukan azan. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian salat. Kama kana yasna'u kulla yaumin, sebagaimana beliau lakukan di setiap hari. Ini hadis sebenarnya hadis yang panjang, hadis Abu Qatadah ini. Ya, dan di akhir hadis ini annahum namu 'anis salati hatta tala'atis syams. Mereka tidur dari salat, ketiduran sampai muncul matahari. Ya, sampai muncul matahari. Ya, ini sampai keluar waktu salat subuh karena ketiduran, ya. Dan kemudian dihikayatkan tsumma adzana Bilal bis shalah. Kemudian Bilal melakukan azan di waktu apa? Di waktu lewatnya salat subuh. Bukan di waktu salat subuh. Jadi di waktu setelah lewatnya salat subuh, setelah terbit matahari. Maka Bilal azan untuk salat. Fa shalla Rasulullah SAW raka'atain. Kemudian Rasulullah SAW melakukan salat 2 rakaat. 2 rakaat di sini 2 rakaat qabliyah subuh. Tsumma shallal ghadat. Kemudian salat subuh. Ya. Itu yang beliau lakukan di luar waktu subuh, telah lewat waktu subuh. Ya, itu hadisnya seperti itu. Jadi kronologinya ketiduran sampai terbit matahari. Berarti sudah keluar waktu salat subuh.
Maka kemudian Bilal melakukan azan subuh. Kemudian Rasulullah SAW salat qabliyah subuh, kemudian salat subuh. Seperti itu. Taib. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya azan dan qamat untuk salat qada karena ketiduran. Ya, disyariatkan tetap azan dan qamat untuk salat yang al-faitah, salat yang terlewati waktunya. Baik karena qada atau karena jama' ta'khir. Maka ini dia disyariatkan, dianjurkan untuk adanya azan dan iqamah. yakni dengan perkataan Abu Qatadah thumma adzana Bilal, kemudian Bilal melakukan azan. Atau dalam redaksi lain dikatakan oleh Nabi SAW, ya Bilal qum fa'adzin bin nasi bis salah. Wahai Bilal, bangkitlah engkau dan azanlah engkau untuk supaya orang-orang tahu akan salat. Nah di sini Rasulullah SAW ternyata yang memerintahkan Bilal untuk apa? Untuk azan. Ini menunjukkan bahwasanya ini syariat. Ya. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Hanbali dan sebagian dari ulama Malikiyah. Dan juga ini mazhab yang mu'tamad dan jadi sandaran di mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua dari ulama, ada yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan azan untuk salat qada. Dan ini adalah madhab resmi Malikiyah. Jadi sebagian Malikiyah, sebagian ulama madhab Maliki, mereka mengatakan disyariatkan azan dan iqamah. Namun keresmian madhab Maliki dikatakan tidak disyariatkan. Dan yang lebih sahih adalah disyariatkan. Sebagaimana hadis ini. Ya, disyariatkan, yaitu kalau antum qada salat atau jam' ta'khir, maka disyariatkan untuk ada apa? Adanya azan dan iqamah. Kemudian hadis lainnya Rasulullah SAW mengatakan, idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Jika hadaratis salah, kepingin salat fardu, baik itu di waktunya atau jama' ta'khir atau qada, maka hendaklah seorang dari kalian azan untuk salat kalian itu. Ya, maka ini mencakup apa? Mencakup hadirnya salat di waktunya atau salat di luar waktunya sebagai qada. Ya, maka wallahu alam, yang sahih adalah bahwasanya azan dan iqamah itu juga disyariatkan di salat qada, disyariatkan di salat qada. Baik, fadhal lanjut. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla biha al-maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Walahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin wa zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Ya. Baik, ini perhatikan baik-baik hadis ini. Ini ada riwayat Jabir bin Abdullah, juga ada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ada dua sahabat. Hadis dari riwayat dua sahabat, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dikatakan walahu an Jabirin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata. Ya, dalam riwayat Muslim, walahu di sini riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ini dalam kitab kitab haji. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Muzdalifah. Fa shalla biha al-maghrib wal isya. Maka kemudian di Muzdalifah Nabi SAW salat maghrib dan isya bi adzan wahid wa iqamatain, dengan satu azan dan dua iqamah. Satu azan sebelum maghrib dan dua iqamah, yaitu iqamah qomat sebelum maghrib dan qomat sebelum isya.
Itu versi riwayat Jabir bin Abdullah. Namun dalam redaksi lain, dan ini dalam riwayat Muslim juga, hadis Ibnu Umar, jama'a bainal maghribi wal isya'i biiqamatin wahidah. Rasulullah SAW menjama' maghrib dan isya' dengan satu kali qomat saja. Hadisnya Ibnu Umar ini selain diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dalam sunannya. Ya. Namun riwayat Jabir, jadi gini, riwayat Jabir dan riwayat Ibnu Umar, ya, dua-duanya riwayat Muslim, dan dua-duanya juga ada dalam Sunan Abi Dawud. Ya, dua-duanya juga dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Abi Dawud ada riwayat Ibnu Umar juga, yaitu dengan sekali iqamah, sekali qomat. Ya, sekali qomat. Namun di sini yang ajaibnya adalah di riwayat Abu Dawud juga ada hadis riwayat Ibnu Umar, namun dengan lafal biiqamatin wahidatin likulli salatin. Biiqamatin wahidatin, tambahan likulli salatin, dengan untuk setiap salat. Paham enggak maksudnya? Nah, agak confusing. Sebenarnya simpel gini. Antum perhatikan di permasalahan kita tadi, yang hadis tadi lewat ya, Abu Qatadah gitu lewat, kelas ya. Kita sekarang sedang membahas hadis Jabir dan hadis siapa? Ibnu Umar. Oke. Hadis Jabir zahirnya maghrib dan isya berapa kali qomat? 2, oke? Maghrib satu kali azan dan maghrib qomat, isya qomat. Itu hadis apa? Jabir, oke? Hadis Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, zahirnya antum lihat berapa menjama antara maghrib dan isya dengan satu iqamat. Jadi sebelum maghrib qomat, salat maghrib, habis selesai langsung salat isya, enggak pakai qomat gitu ya. Oke. Nah, antum lihat kalimat Abu Dawud menambahkan likulli salatin. Jadi maksudnya apa? Dalam riwayat Abu Dawud, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i biiqamatin wahidatin likulli salatin. Maknanya jadi beda. Ngerti enggak? Paham enggak? Coba riwayat Ibnu Umar versi Muslim ada, riwayat Ibnu Umar versi Abu Dawud ada. Gitu dulu. Paham sampai sini? Semuanya paham enggak, ikhwan? Jangan ketinggalan. Ya, nanti tak tinggalin loh. Jadi riwayat Jabir singkirkan dulu. Riwayat Ibnu Umar, Nabi SAW menjama' antara maghrib dan isya dengan versi riwayat Muslim hanya sampai kalimat biiqamatin wahidah, satu kali qomat. Tapi versi riwayat Abu Dawud biiqamatin wahidatin likulli shalah. Maknanya jauh ini. Beda maknanya. Ngerti? Nih. Nah, tulis saya. Jadi riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim. Ini riwayat Abu Dawud. Enggak, karena sebagian anak rasa karena belum biasa dengan bahasa Arab atau hadis-hadis, jadi mungkin belum clear buat dia. Jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin. Ini paham ya? Riwayat Muslim begini, riwayat Abu Dawud begini, jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin
wahidatin likulli salatin. Ini maksudnya. Perbedaannya di mana? Ini. Adanya tambahan ini, makanya kata Ibnu Hajar, wazada Ibnu Abu Dawud. Abu Dawud menambahkan likulli salatin. Maka ada makna yang tertambah di sini, yang mana makna ini ya bisa berseberangan dengan ini. Rasulullah menjamak antara maghrib dan isya. Berarti salat maghrib dan isya digabung dalam satu waktu di Muzdalifah dengan sekali qomat. Berarti qomatnya kapan? Sebelum maghrib, gimana ya? Sebelum maghrib. Terus isya habis maghrib langsung aja tanpa qomat gitu. Yang antum fahami gitu dari sini kan? Namun Abu Dawud ada tambahan. Rasulullah menggabungkan antara maghrib dan isya salat 3-4 atau 3-2 dengan sekali qomat untuk setiap salat. Ya enggak? Berarti berapa qomat? 2. Paham di sini? Maka ini sesuai dengan riwayat Jabir bin Abdullah yang sebelumnya. Jabir bin Abdullah riwayatnya gimana? Fa shalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahid wa iqamatain. Salat maghrib dan isya di sana dengan satu adzan dan dua iqamah. Maka riwayat Jabir versi Muslim, riwayat Jabir bin Abdullah itu selaras dengan riwayat Abu Dawud untuk Ibnu Umar. Faham di sini? Adapun riwayat Muslim untuk Ibnu Umar maka di sini hanya sampai bi iqamatin wahidah. Sekali qomat. Ya. Nah, wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lainnya, riwayatnya lagi ya, nah ini muskilah lagi. Riwayat Abu Dawud juga. Walam yunadi fi wahidatin minhuma. Apa maksudnya walam yunadi fi wahidatin minhuma? Beliau tidak mengumandangkan azan pada masing-masing dari kedua salat tersebut. Nah, berarti azannya sekali. Maksudnya di situ azannya sekali, bukan jadi maknanya beliau tidak azan pada masing-masing di kedua salat tersebut, berarti azannya ya sekali aja, bukan masing-masing dari maghrib dan isya. Faham gak ikhwan? Itu makna dari riwayat Abu Dawud yang terakhir ini, yang disebutkan terakhir ini. Oke? Kesimpulan antum gimana kira-kira? Jamak maghrib dan isya berarti baik itu karena safar atau lainnya lah. Pokoknya di jamak berarti berapa kali azan? 1. Dengan riwayat yang terakhir ini beliau tidak mengumandangkan azan pada masing-masing dari kedua salat tersebut, berarti satu salat saja, yaitu sebelum maghrib, salat pertama. Kemudian apa lagi? Adapun iqamahnya berapa? 2. Adapun riwayat Muslim gimana? Maka di sini khilaf di antara ulama. Jadi yang mu'tamad, yang benar, wallahu alam, ada bahwa saya azan satu saja, dan kemudian qomatnya 2 di sebelum masing-masing salat. Kenapa begitu? Kenapa kita ambil kesimpulan begitu? Kok kita mengignore riwayat Ibnu Umar yang versi Muslim? Maka kita katakan sebabnya pertama, Jabir bin Abdullah itu memiliki perhatian lebih tentang masalah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Ibnu Umar. Pahami baik-baik. Jabir bin Abdullah memiliki perhatian yang lebih besar, lebih tambah karena beliau bersama Rasulullah dalam masalah hajinya Rasulullah SAW. Dan urusan ini konteksnya adalah konteks haji, bukan sebatas konteks sholat, tapi ketika menunaikan haji. Makanya penjamaan sholat maghrib dan isya di sini di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Maka ketika perawi dari kalangan sahabat ada beberapa, dan perawi tersebut lebih mendukung dari segi kontekstual, maka kita titik beratkan perawi tersebut. Anda kasih contoh yang lain. Aisyah radhiyallahu anha ya, sering meriwayatkan hadis tentang Nabi, sering meriwayatkan Nabi tentang apa yang Nabi lakukan di rumah gitu ya. Aisyah dibandingkan dengan misal Hudzaifah bin Al-Yaman,
lebih tahu mana tentang rumah tangga dan kepribadian Nabi di rumah? Aisyah apa Hudzaifah? Aisyah. Ini kontekstual. Seandainya ada perkataan Hudzaifah tentang Nabi di rumahnya yang berseberangan dengan berita dari Aisyah di rumahnya Nabi, maka siapa yang lebih diunggulkan? Aisyah, jelas. Kontekstual. Namun untuk urusan di luar, mana yang lebih tahu, Aisyah atau Hudzaifah misalnya? Kalau bertentangan, Hudzaifah bin al-Yaman. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan dengan kalimat serupa dengan ini, siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Di riwayat Hudzaifah bin al-Yaman itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah di Madinah fi subatati qaumin, yaitu di tempat sampah penduduk Madinah, beliau kencing berdiri. Paham gak di sini? Bertentangan gak? Aisyah bilang, siapa yang bilang Rasulullah pernah kencing berdiri, maka dia telah berdosa. Gak pernah Rasulullah kencing berdiri. Tapi dalam riwayat Hudzaifah bin al-Yaman meriwayatkan Rasulullah kencing berdiri. Di sini yang mana yang kita beratkan? Pandangan Aisyah atau Hudzaifah? Hudzaifah yang menjadi saksi kontekstual ketika itu, lebih paham dalam masalah ini. Oke? Dan konteksnya di haji Nabi SAW, Jabir bin Abdullah itu lebih paham tentang bagaimana Nabi ketika berhaji dibandingkan siapa? Abdullah bin Umar. Maka perkataan Jabir bin Abdullah lebih diunggulkan di sini daripada Abdullah bin Umar. Itu alasan pertama. Alasan kedua, hakikatnya hadis Jabir itu sahih. Hadis Ibnu Umar juga sahih. Sama-sama di sahih apa? Sahih Muslim. Hanya saja hadis Jabir itu lebih dikuatkan. Kenapa? Karena hadis Jabir konsisten dari segi lafal dan makna. Namun hadis Ibnu Umar, kata para ulama ahli hadis, terjadi idtirab namanya. Idtirab, yaitu guncang. Makanya sebagian dari ulama mengatakan hadis selain dari hadis Jabir dalam masalah yang ini, itu selainnya adalah hadis muttarib, termasuk hadis Ibnu Umar disebut hadis muttarib, hadis yang guncang. Muttarib itu karena ada satu hadis yang perawinya itu guncang, macam-macam, entah sanadnya perawinya yang memang guncang, atau dari segi lafal, dalam perawi ini dikatakan begini, tapi perawi lain kok ada tambahan gini, tapi perawi padahal satu perawi, tapi kok bisa beda satu-satu Ibnu Umar sama Ibnu Umar, tapi dari sisi jalur ini beda lagi ngomongnya, di sini beda lagi ngomongnya, ini guncang namanya. Maka ketika ada hadis sahih bertentangan dengan hadis yang sahih juga, namun yang hadis yang sahih ini guncang, maka hadis yang tidak guncang yang dipilih. Ya, jadi ada istilah namanya hadis muttarib dalam ilmu hadis, yaitu guncangnya hadis, entah karena sanadnya dari perawi yang guncang atau karena lafalnya yang memang tidak konsisten gitu, padahal satu perawi. Oke, paham di sini, kawan? Jadi kita pilih yang nomor pertama. Kemudian dengan kondisi ini, maka hadis Jabir bin Abdullah, yaitu Nabi SAW salat maghrib dan isya dengan satu aliyah adzan dan dua iqamah, itu sudah menjadi fix yang terpilih, dan tidak perlu lagi kita kemudian melihat hadis Ibnu Umar versi Muslim yang seolah-olah bertentangan dengan hadis Jabir bin Abdullah. Maka prakteknya adalah ketika antum menjamak dua salat, ya, maka antum hanya memerlukan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Dan itu pun sebenarnya zahirnya disyariatkan ketika antum berjamaah. Karena ketika di Muzdalifah mereka berjamaah, Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kalau sendiri bagaimana? Sendiri diperbolehkan dengan kiasan terhadap hadis ini. Yaitu kalau antum salat sendiri karena safar, kemudian jama', ya antum adzan Allahu Akbar gitu. Kemudian antum qomat untuk diri sendiri, salat sendiri, dan qomat sendiri, salat sendiri.
Seperti itu boleh. Yang lebih afdal tentu berjamaah. Ya. Taib, dikiaskan juga dari ini, kalau misalnya antum pun mau sholat bukan sholat jamak, ya, melainkan sholat biasa, namun tidak sama imam, tidak ada sama imam masjid, antum ada jemaah sendiri, ya, antum juga disyariatkan untuk apa? Adanya iqamah. Namun azan ini sebenarnya kalau masalah azan, ya, itu dikembalikan pula ke keadaan lingkungan, konteks lingkungan. Khawatirnya terjadi fitnah. Ya, paham gak di sini, Pak? Antum misal mau ke rest area kilometer sekian, gitu kan? Antum mau sholat jamak takhir di waktu asar misalnya. Terus antum di rest area ada masjid di situ. Nah, habis itu antum nyalain speaker, kemudian azan padahal udah jam 5. Kenapa azan? Antum mau mengamalkan ini, maka antum azan sekali. Kemudian sholat pakai speaker. Itu kira-kira mengundang fitnah enggak? Mengundang fitnah. Maka enggak dengan cara seperti itu, gitu loh. Dan juga kemudian kalaupun misal enggak pakai speaker, tapi di masjid tersebut, ya, antum azan dulu. Namun kalau antum azan padahal ini udah jam 5 dan orang-orang juga para musafir juga mereka mau sholat, akhirnya mereka kan jadinya apa? Bikin jemaah baru gitu. Antum azan dia bikin jemaah baru, jadi agak chaos sedikit gitu loh. Maka yang afdal adalah ya udah tidak perlu azan lagi karena sudah tadi asar, dan antum cukup apa? Udah qomat aja. Kalau qomat kan masyarakat awam memaklumi, maka langsung qomat kemudian sholat zuhur, kemudian qomat kemudian sholat asar, itu jamak. Ya seperti itu. Jelas ya insyaallah ya. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Fadhal. Nah, ahsanallahu ilaik. Wa ahsanalaikum. Wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktumin wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta muttafaqun alaih wa fi akhirih idrajun. Baik, ahsan. Di sini hadis riwayat Ibnu Umar dan hadis riwayat Aisyah, dua hadis. Hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah sehingga Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sampai situ aja perkataan Nabi SAW. Selanjutnya itu sisipan. Ya. Taib. Jadi setelah itu sifat, dan Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta. Ini kalimat milik Az-Zuhri. Ya. Ini kalimat milik Az-Zuhri dan Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta. Sampai asbahta itu semua kalimat dari keterangan dari Az-Zuhri, bukan perkataan Nabi, bukan pula perkataan Ibnu Umar atau Aisyah, bukan. Itu perkataan Az-Zuhri. Az-Zuhri itu tabi'in, periwayat dari Ibnu Umar dan Aisyah ini. Periwayat terhadap Ibnu Umar dan Aisyah. Taib. Di sini inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal azan di malam hari. Malam di sini maksudnya adalah qubail tulu'il fajar, yaitu sebelum munculnya fajar kedua, sebelum waktu subuh. Malam dalam syariat itu mulai dari maghrib sampai munculnya fajar kedua. Subuh kita sekarang misal 4.45 menurut perhitungan yang masyhur ya. Adapun kalau ada yang mengatakan itu lebih awal silakan, tapi anggap 4.45.
Itu subuh kita, fajar kedua. Ya. Bangun. Nah, kemudian fajar kedua 4.45. Misal antum kisaran 15 menit sebelum itu berarti 4.30. Ah, itu masih malam enggak? Masih malam. Maka Bilal, misal Bilal itu azan pada saat itu, jam 4.30. Misal, seperti itu. Jadi inna Bilalan yu'adzinu bilail, maksudnya azan pada malam hari di sini maksudnya belum masuk waktu subuh. Dan itu boleh. Dan itu ada syariatnya. Ada syariatnya dengan syarat nanti pas subuh ada juga yang azan. Baik dia juga atau orang lain. Pokoknya pas masuk waktu subuh ada yang azan. Adapun kalau misalnya azan di sebelum subuh dilakukan dan udah itu sekalian aja nanti azan sepas subuh nggak usah ada karena kan udah tadi azan, maka itu tidak sah azannya tadi, tidak boleh. Taib, jadi Bilal itu azan pertama, kan subuh biasanya ada 2 azan. Azan pertama sekian waktu sebelum masuk waktu subuh. Azan kedua dan itu azan menunjukkan masuk waktu subuh. Bukan begitu Hasan. Hasan, qum. Qumil laila illa qalila. Ya. Karena kita sama-sama Hasan. Jangan bikin malu nama Hasan. Nama Hasan tuh keren-keren. Iya. Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal azan di malam hari, berarti sebelum masuk waktu subuh. Fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Maka makan dan minumlah. Maksudnya antum masih boleh makan minum saat itu. Sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan subuh. Baru tidak boleh makan, tidak boleh minum. Karena udah masuk waktu puasa bagi yang berpuasa. Ini menjadi dalil bahwasanya pertama, azan di waktu azan subuh itu menjadi 2. Pertama di malam hari sebelum waktu masuk waktu subuh, yang kedua di waktu subuh itu sendiri. Itu satu, pertama. Ya, faedah kedua, diperbolehkannya muadzin yang berbeda. Ya, untuk satu masjid. Bahkan untuk azan yang berdekatan seperti ini boleh muadzinnya berbeda, tidak masalah. Ya. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya sebelum masuk waktu subuh itu masih dikategorikan malam bagi syariat Islam. Sebelum masuk waktu subuh, maka itu dikategorikan sebagai malam dalam syariat Islam. Dan faedah berikutnya berkaitan dengan ini, bahwasanya boleh makan atau minum selama waktu subuh belum masuk. Sini sekaligus bantahan untuk orang-orang yang meyakini wajibnya imsak di waktu imsak. Imsak itu artinya tahan. Imsak adalah saum. Saum adalah imsak. Imsak adalah saum. Maka secara bahasa puasa atau saum itu maknanya adalah imsak. Maknanya adalah imsak. Maka hadis ini membantah. Jelas membantah. Nabi SAW bilang, fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Makan kalian, minum kalian. Ini perintah di sini, yaitu menunjukkan ibahah, pembolehan, dipersilahkan makan minum ketika belum masuk waktu subuh. Iya, begitu. Ini hadis ini membantah hal tersebut. Maka kalau misalnya yang terjadi di tradisi kita, ketika udah ada imsak gitu, ya di masjid-masjid atau di radio misal At-Tahiriyah itu kadang-kadang ada bunyi musik tertentu gitu. Ya biasanya kalau sebelum subuh itu ada tarhiman tuh. Ya kalau udah ada suara ya arhamar rahimin irhamna gitu. Oh sebelah. Antum ngomong sebelah atau seblak? Oh, tak kira antum ngomong seblak. Kalau antum ngomong seblak, Anda juga jualan seblak di Perumahan Wahana ada tuh. Antum bisa order, GoFood-nya bahkan ada. Ya, cari seblak Nusantara gitu.
Siap ya. Ana tandain antum, nanti ana cari antum. Antum order apa enggak nanti? Hah? Udah nanya? Nanya ke ana jawab enggak? Ana Sherlock enggak? Antum udah datang belum? Allahumma musta'an belum datang. Padahal kemarin hari libur loh. Baik. Saya mana tadi? Ya pas tarhim tersebut biasanya keyakinan sebagian orang itu udah nggak boleh makan. Orang awam bilang itu. Udah nggak boleh makan. Kalau udah masjid udah tarhim seperti itu nggak boleh makan karena bentar lagi apa? Bentar lagi subuh. Maka ini dibantah oleh hadis Nabi SAW mengatakan kulu washrabu. Makanlah kalian, minum kalian, silakan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan. Ya, maksudnya azan subuh. Kemudian orang-orang awam bilang, itu kan yang azan Ibnu Ummi Maktum. Di kita kan Ibnu Ummi Maktum nggak azan, makanya kita nggak boleh apa? Makan. Ya, maksudnya azannya Ibnu Ummi Maktum itu di waktu subuh. Di waktu subuh. Ya, kemudian Az-Zuhri, nah ini perkataan Az-Zuhri bukan perkataan Rasulullah. Wa kana rajulan, Az-Zuhri berkata, wa kana rajulan a'ma la yunadi. Ya, bahwasanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah gimana? Abdullah bin Ummi Maktum adalah laki-laki buta. Dia la yunadi hatta yuqala la asbahta. Dia tidak akan azan sampai diucapkan kepadanya asbahta. Udah pagi, udah subuh gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ya namanya Abdullah bin Ummi Maktum kan buta. Dan ketika itu zaman Nabi untuk azan itu harus tepat waktu, nggak boleh sebelum waktunya. Berarti kan membutuhkan apa? Pandangan mata. Matahari tergelincir ke arah barat atau terlihat di ufuk sana terbit fajar atau tenggelamnya fajar atau matahari bayangannya sampai sama dengan bendanya. Itu kan butuhan pandangan. Tapi sini Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, beliau radhiyallahu anhu. Gimana cara pandangnya? Makanya dikatakan beliau tidak akan bisa azan kecuali ada yang mengabarkan pada beliau dari sahabat lain yang thiqah bahwasanya asbahta. Kamu sudah masuk waktu subuh. Ayo sok azan. Gitu maksudnya. Ini ada faedah berikutnya yaitu bahwasanya diperbolehkan muadzin yang buta untuk azan, boleh. Muadzin yang buta untuk azan boleh selama dia diberitahu secara valid sudah masuk waktunya. Bukan dengan ijtihad dia sendiri karena dia tidak mempunyai alat untuk ijtihad. Ya, begitu. Baik, pertanyaan lainnya. Bolehkah orang yang bisu untuk azan? Ya bukan nggak boleh, nggak bisa azan, gimana dia azan dalam hati gitu kan? Maka nggak bisa. Iya, begitu. Baik, dan ini menunjukkan Abdullah bin Maktum itu datang sebelum waktu subuh berarti. Subhanallah. Padahal pernah Abdullah bin Maktum itu beliau minta uzur sama Rasulullah SAW. Minta uzur supaya apa? Supaya tolong dong, bisa nggak ya Rasulullah? Saya ini kan buta, jauh rumah saya, dan beberapa uzur lainnya. Boleh nggak saya nggak ikutan sholat subuh? Atau boleh nggak saya nggak ikutan sholat? Maksudnya nggak sholat berjamaah? Maka Nabi SAW bertanya padanya, hal sami'tal adhan, hal sami'tan nida, apakah engkau mendengar seruan? Maka kata beliau, iya. Maka kata Nabi SAW, fa'ajib, ya udah jawab aja seruan itu. Yaitu disuruh tetap sholat berjamaah. Padahal apa? Abdullah bin Maktum itu tua ya. Kemudian yang kedua, beliau buta. Kemudian yang ketiga, rumahnya jauh. Kemudian yang keempat, antara jarak rumahnya dengan masjid itu banyak sekali akar-akar yang mungkin tajam dan tidak bisa dia lihat. Yang kelima, itu di kegelapan malam, masih gelap. Tapi dengan begitu tidak diberi uzur untuk tidak berjamaah. Subhanallah. Ya subhanallah. Berarti ya kalau yang seperti itu aja nggak diberi uzur, apalagi kita. Tua nggak kita? Nggak. Walaupun sebagian dari kita muka tua gitu. Satu. Kemudian buta nggak? Alhamdulillah normal.
yang minus pun atau plus atau silinder pun pakai kacamata bisa. Kemudian jarak jauh nggak dari masjid? Nggak seberapa jauh, kalaupun jauh bisa pakai motor. Kemudian ada nggak rintangan seperti akar-akar atau ular sidewinder yang apa? Ular derik atau ular viper gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak anjing kebun gitu? Nggak ada. Tinggal jalan. Ya. Kemudian apa? Malam segelap apa-apa, apakah di kita Bekasi? Enggak. Subhanallah. Tapi begitu, sebenarnya yang membuat kita berat itu karena dosa kita. Ya, begitu. Baik, di hadis berikutnya terakhir insyaallah. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yarji'a fayunadi ala innal 'abda namun rawahu Abu Dawud wa Ala innal abda apa? namun Bukan. nama ya. ala innal 'abda nama Ya. rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Baik. Hadis riwayat Abdullah bin Umar lagi di sini bahwasanya anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Bahwasanya Bilal itu adzan sebelum fajar, sebelum apa? Sebelum subuh. Bilal adzan sebelum subuh. Fa amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji' fayunadi ala innal 'abda nama. Bilal azan sebelum fajar, sebelum subuh. Lalu Nabi SAW memerintahkannya agar kembali, lalu dia menyerukan, ketahuilah sesungguhnya hamba itu benar-benar telah tidur. Ini disahihkan oleh sebagian dari ulama. Ya. Disahihkan oleh sebagian ulama. Kita lihat di ininya, di footnote-nya ya dalam Sahih Sunan Abi Dawud yaitu Syekh Albani rahimahullah. Beliau menyebutkan hadis ini dinyatakan memiliki illat yaitu kecacatan dengan sebab dua kecacatan. Pertama, tafarrud ya menyendirinya Hammad bin Salamah dalam riwayat ini. Kedua, hadis ini menyelisihi hadis yang sahih yaitu hadis Inna Bilalan yu'adzinu bil lail yang sebelumnya ya. Maka Syekh Albani berkata lagi, menurut kami dua ilat ini tidaklah mencederai dalam kesahihan hadis ini. Ilat yang pertama yaitu menyendirinya Hammad bin Salamah. Sebenarnya itu tidak menyendiri beliau, tidak menyendiri, ya. Menurut Syekh Albani. Dan adapun jawaban tentang ilat yang kedua yaitu pertentangan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya yang kita bahas tadi. Menurut Syekh Albani enggak ada pertentangan. Kecuali dengan asumsi bahwa Bilal terus-menerus adzan di waktu malam sebelum terbit fajar sepanjang hidupnya. Dan tanpa menetapkan hal tersebut berarti membubut pohon qadat, maksudnya tanpa ada pencegahan yang mengontrolnya. Bahkan telah sahih riwayat yang menyelisihinya yaitu Bilal pernah adzan beberapa waktu lamanya ketika terbit fajar. Ala kulli hal, ini khilaf di antara ulama mengenai sahih atau tidaknya hadis ini. Ya, kalau di sini riwayat Abu Dawud dan Abu Dawud sendiri yang mendhaifkan hadisnya sendiri. Ya, mendhaifkan hadisnya sendiri. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan lainnya yaitu menyendirinya Hammad bin Salamah. Ya. At-Tirmidzi juga menyatakan bahwasanya hadzal hadits ghair mahfuz. Hadis ini tidak bisa dijadikan hadis mahfuz, yaitu tidak bisa dijadikan hadis yang disimpan untuk kesahihannya. Ya, karena masalah-masalah yaitu menyendirinya Hammad bin Salamah itu. Ya, ala kulli hal sebagian ulama memang mendhaifkan hadis ini. Ya. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini, Bilal itu mengira bahwasanya sudah masuk waktu subuh. Kemudian ya, beliau adzan. Dan kemungkinan hadis ini, ya hadis yang kita pelajari ini itu ketika
sebelum disyariatkannya azan pertama sebelum subuh. Makanya ketika Bilal azan sebelum masuk waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menegurnya. Gitu loh. Lihat hadis ini. Ya kan? Bilal radhiyallahu anhu, beliau azan sebelum masuk waktu subuh. Lalu Nabi SAW suruh dia kembali, jangan lakukan itu. Kenapa? Karena kata Nabi, ala innal abda qad nam. Sesungguhnya orang-orang lagi pada tidur. Ya. Jangan dulu azan. Orang-orang lagi pada tidur. Belum masuk waktu subuh. Ini yang membuat Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini enggak bermasalah. Kenapa? Karena hadis ini kemungkinan ada sebelum disyariatkannya azan pertama sebelum subuh. Dulunya ini terjadi dulunya seperti ini. Maka Nabi SAW belum mensyariatkan itu. Maka ketika Bilal azan padahal belum masuk waktu subuh, Nabi SAW suruh irji', pulang, jangan dulu azan, belum masuk waktu salat. Innal abda nam. Yaitu orang-orang lagi pada tidur. Biarin mereka tidur. Paham enggak maksudnya sini? Ya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh untuk pulang dulu kamu wahai Bilal, jangan azan dulu. Orang-orang lagi pada tidur, belum masuk waktu subuh. Ini kapan? Sebelum disyariatkannya azan pertama sebelum subuh. Gitu, faham di sini maksudnya, ikhwan? Maka Rasulullah suruh pulang. Jangan ganggu orang-orang, kasihan orang-orang pada tidur. Namun pada waktunya nanti ada syariatnya. Bahwasanya Bilal kemudian diperintahkan untuk apa? Azan sebelum subuh untuk membangunkan orang-orang buat sahur atau qiyamul lail. Paham enggak di sini, ikhwan? Dan itu hadis sebelum hadis ini yang tadi. Sebelum hadis ini dari Ibnu Umar dan Aisyah. Ya, Bilal azan di malam hari, belum waktu masuk waktu subuh. Ini hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang terakhir ini kita bahas, hadis Abu Dawud. Ya, riwayat Ibnu Umar. Mana yang lebih dulu? Yang terakhir ini lebih dulu hadisnya. Karena ketika itu belum ada syariat azan sebelum masuk waktu subuh. Baik, kalau sekarang masuk waktu subuh, belum masuk waktu subuh, boleh nggak kita azan? Boleh, selama itu tidak mengundang fitnah di tengah masyarakat. Begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Itu yang bisa dipahami dari hadis yang terakhir ini. Ya. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Sampai hadis ini kita akan lanjut pada waktu mendatang. Di hadis berikutnya masih berkaitan dengan azan insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.